Kuat Ma'ruf disebut-sebut sangat berpengaruh di keluarga Ferdy Sambo. Benarkah demikian? Untuk mengetahuinya kami sudah terhubung dengan kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan. Selamat sore, Pak Irwan. Selamat sore, Mas. Oke, Pak Irwan, Kuat Ma'ruf disebut-sebut sangat berpengaruh di dalam keluarga Ferdy Sambo. Sebenarnya apa profesi asli atau posisi Kuat Ma'ruf dalam keluarga Sambo? Bisa dijelaskan? Ya, jadi pertama dia itu direkrut pada saat Pak Ferdy ini bertugas di Bogor sebagai supir, dia direkrut pada saat itu. Nah, sampai waktu berjalan dia sudah 10 tahun bekerja, dan mungkin karena kedekatannya dengan keluarga ini karena sudah 10 tahun, makanya banyak pekerjaan rumah tangga yang sudah diamanahkan ke dia juga. Di antaranya menjaga rumah, membersihkan rumah. Nah, hal-hal seperti itu yang awalnya cuma mengantar Pak Ferdy, kemudian mengurus juga anak Pak Ferdy ke sekolah. Nah, hal itu aja yang dikerjakan oleh Pak Kuat ini. Selebihnya tidak ada. Ya, Pak Irwan, dalam persidangan keluar begitu kata maaf dan juga tangisan dari klien Anda. Apakah ini bentuk penyesalan dari klien Anda karena terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua? Ya, ini kan sangat personal, itu kan sangat manusiawi lah kalau ada sesuatu yang berduka dan dia sampaikan duka cita, kemudian menyampaikan permintaan maaf karena dia ada pada saat peristiwa penembakan dan tidak bisa mencegah. Saya kira hanya itu yang dia sampaikan kepada kami sebelum menyampaikan permohonan maaf tersebut kepada pihak keluarga. Jadi permohonan maafnya bukan karena terlibat dalam pembunuhan begitu? Bukan. Karena dia ada pada saat peristiwa penembakan itu dan dia tidak bisa mencegah peristiwa tersebut. Karena dia sendiri kaget kok ada penembakan seperti ini, dan sangat di luar dia punya yang dia ketahui bahwa akan ada peristiwa tersebut dan akhirnya ada korban begitu. Oke, dia tidak bisa mencegah kejadian itu, tapi mengetahui kejadian itu. Tidak mengetahui, karena begini, dari Magelang sampai ke Jakarta, sampai Saguling ke Duren 3, itu tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak yang ada ajudan pada saat itu. Ricky juga tidak menceritakan ada pembicaraan di lantai 3 kaitannya dengan akan dikonfirmasinya si Joshua oleh Pak FS. Kemudian Richard juga tidak menyampaikan itu kepada si Joshua, kepada si Kuat. Nah, apalagi Pak FS ini sekali saja ketemu dengan Kuat di Duren 3. Itu pun hanya untuk meminta dia memanggil Ricky dan supaya Ricky memanggil Joe masuk ke dalam rumah. Itu aja. Selebihnya tidak ada komunikasi apapun, termasuk via media medsos, WA, tidak ada komunikasi dengan pihak Pak FS dia, si Kuat ini. Jadi Kuat tidak mengetahui begitu ada rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, dan saat pembunuhan terjadi di mana posisi Kuat menurut cerita klien Anda? Jadi ceritanya pada saat sama sekali tidak mengetahui, karena yang pertama saya sampaikan tadi bahwa dia berkomunikasi dengan Pak FS itu cuma sekali pada saat di Duren 3, itu pun meminta supaya dipanggil si Ricky, supaya diminta si Joshua masuk ke dalam rumah, kan itu aja. Hanya sebatas itu aja informasi yang dia dapatkan, selebihnya tidak pernah berkomunikasi. Nah, kalau posisinya ditanya, nah setelah dipanggil ini si Joshua sama Ricky sama Joshua ke dalam, dia ikutan ke dalam juga. Dia berdiri di belakang si Pak FS pada saat itu. Di belakang Pak FS. Dia pikir cuma bertanya aja. Ternyata ada peristiwa penembakan segala yang dilakukan oleh Richard. Hanya itu aja. Oke, Pak Irwan, saya ingin masuk ke dalam materi atau fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan dari pacar Yosua Huta Barat yang mengungkapkan bahwa sebenarnya sebelumnya sudah ada ancaman yang dikatakan oleh Yosua kepada pacarnya. Ini melalui si Kuat. Si Kuat ini mengancam akan membunuh. Apa betul demikian? Jadi itu pun tadi di persidangan sempat saya tanya dengan Ibu Vera. Dan Ibu Vera menyampaikan, bukan menyebut nama, dia menyampaikan squad gitu. Squad yang dipahami Ibu Vera itu mungkin adalah pasukan, ya, squad pengawalan, squad lama. Dan itu pun dari beberapa dialog dengan pihak saksi ini, aku pertegas, yang dia maksud itu nama atau apa? Dia cuma disebutkan squad, bukan si Kuat. Oke. Ya, hanya seperti itu yang disampaikan. Jadi yang dimaksud itu bukan merujuk spesifik ke klien Anda, ya, bukan si Kuat, ya? Kan, karena tadi sudah tegaskan itu nama orang atau apa, diulang bukan. Nah, itu squad aja. Dia ulang 2 kali squad yang mengancam, yang dia larang ke atas, ya kalau ke atas akan dibunuh. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan Irawan, kuasa hukum Kuat Ma'ruf sudah bergabung sama kami di iNews Sore. Selamat sore.